Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pembelajaran hari ini Quran Hadis kelas 5 dengan materi adalah hukum bacaan wakaf dan wasal ya. Hukum bacaan wakaf dan wasal. Hukum bacaan wakaf dan wasal ini adalah dalam buku paket pelajaran yang ketujuh di halaman 103 ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sebaik-baiknya dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selain itu Al-Quran akan menjadi penolong bagi pembacanya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana mau mengajarkan kepada orang lain jika kita belum bisa membacanya dengan baik? Jika demikian kita harus belajar lebih terdahulu. Rasulullah juga bersabda bahwa orang yang belajar membaca Al-Quran dan mengalami kesulitan itu akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Nah, mudah bukan? Meskipun belum dapat mengajarkan kepada orang lain, kita sudah mendapat pahala dari belajar membacanya. Kesungguhan kita karena sulit dalam belajar membaca Al-Quran pun juga mendapatkan pahala tersendiri. Jadi bagi orang yang belajar, orang yang kesulitan atau terbata-bata itu sudah dapat pahala dari Allah, yaitu 2 pahala. Dalam belajar membaca Al-Quran kita banyak menemukan tanda wakaf dan wasal. Nah, pada pelajaran ini kita akan membahas tanda-tanda tersebut. Dari tanda-tanda tersebut kita tahu kapan berhenti membaca dan kapan melanjutkan bacaan. Hukum bacaan wakaf. Wakaf adalah salah satu hukum terpenting dalam membaca Al-Quran. Dengan mempelajari tanda-tanda wakaf, kita tahu di mana dan kapan harus berhenti membaca-baca ayat Al-Quran. Pemahaman yang kurang dalam mempelajari tanda-tanda wakaf dapat mengakibatkan kesalahan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Pengertian wakaf, wakaf secara bahasa berarti berhenti. Ya, berhenti secara bahasa berarti berhenti. Adapun menurut istilah, wakaf adalah menghentikan bacaan sejenak pada akhir atau pertengahan ayat. Penerapan wakaf disesuaikan dengan tanda-tanda tertentu, baik di akhir ayat maupun tengah-tengah ayat. Yang kedua, pembagian wakaf. Dalam pembelajaran ini membahas 4 macam wakaf, yaitu yang pertama adalah wakaf tam. Wakaf tam adalah menghentikan bacaan ayat pada kalimat yang sempurna. Maksudnya tidak ada kaitan dengan kalimat yang sesudah atau sebelumnya, baik lafal maupun maknanya. Contoh adalah menghentikan bacaan pada akhir ayat kalimat dari surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, adalah menghentikan bacaan ayat pada kalimat yang sempurna. Nah, maksudnya tidak ada kaitannya dengan kalimat sesudah atau sebelumnya. Berarti sebelum atau sesudah ayat ini tidak ada kaitannya. Wakaf kedua adalah wakaf kafi. Wakaf kafi adalah menghentikan bacaan pada suatu kalimat yang sempurna yang tidak memiliki ikatan lafal dengan kalimat sesudahnya atau sebelumnya, tetapi memiliki ikatan dari segi makna ya. Contohnya adalah menghentikan bacaan pada akhir ayat ke-6 dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ya. Karena sesudahnya ini itu memiliki ikatan dari segi makna. Sesudah ini adalah khatamallahu ala qulubihim. Yang ketiga wakaf hasan. Wakaf hasan adalah menghentikan bacaan pada lafal yang dianggap baik atau susunannya adalah sudah sempurna. Contohnya adalah lafal alhamdulillah ya, dari lafal alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya lagi wakaf qabih. Wakaf qabih adalah menghentikan bacaan di tengah-tengah ayat yang tidak sempurna sehingga berpengaruh pada arti dan kandungannya. Contohnya adalah berhenti pada lafaz bismi.
lafal dari bismillah. Wakaf ini harus dihindari dari pembaca Al-Qur'an. Baik, selanjutnya lagi tanda-tanda wakaf. Yang pertama adalah wakaf lazim. Tanda wakaf lazim adalah mim kecil ya, nih mim kecilnya ya. Atau istilahnya sering dulu Bapak dibilang oleh guru Bapak itu namanya mim kecebong ya, mim kecebong ya. Nanti juga ada nanti di dalam Al-Qur'an itu tandanya seperti ini ya. Mimnya ini bukan mim kecebong. Kalau ini mim ini seperti ini ya, yang seperti di gambar ini ya, nih seperti ini. Nah, ini mimnya begini. Itu namanya adalah mim kecebong, lebih dikenal ya. Ini dinamakan wakaf lazim, artinya harus berhenti ya. Fala yahjunka qulubuhum. Nah, ini ada nih tandanya. Nah, ya kan. Berhenti sebentar atau menahan napas. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Nah, ya. Terus yang kedua apa? Wakaf atau tanda wakaf mu'annaqah ya. Mu'annaqah. Tanda titik 3. Nah, ini tanda titik 3-nya ya. Nah, seperti ini yang Bapak lingkarin. Tanda ini dinamakan mu'annaqah. Cara berhentinya boleh di salah satu dari tanda tersebut ya. Ya, boleh di salah satu ya. Zalikal kitabul la raiba fih. Nah, di sini boleh atau di sini ya, salah satu aja. Hudal lil muttaqin. Jangan nanti zalikal kitabul la raib fi. Nah, itu tidak boleh. Jadi langsung salah satu sini di antara dua ini saja. Yang enak kebiasaan adalah zalikal kitabul Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, ya, biasanya situ. Hudan lil muttaqin. Ya, selanjutnya lagi. C. Al-waqful aula, tanda wakaf kaf, lam dan alif. Maksurah kecilnya, ini tandanya seperti ini ya. Nah, tanda ini dinamakan al-waqful aula, artinya lebih utama berhenti. Nah, contoh nih. Ya ayuhan nas uzkuru ni'matallahi alaikum. Nah, nih ya. Ya ayuhan nas uzkuru ni'matallahi alaikum. Nah, berhenti sebentar ya. Hal in khaliqin ghairullah yarzuqukum. Nah, dan seterusnya ya, surah Al-Fatir. Yang keempat, tanda wakaf jim kecil. Nah, ini atau disebut wakaf jaiz. Tanda ini dinamakan wakaf jaiz, artinya boleh berhenti dan boleh juga terus atau lanjut. Ya, ini boleh berhenti, boleh tidak ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim. Ya, boleh begitu atau boleh qalu amanna wa idza khalau ila. Nah, itu boleh dah. Artinya boleh berhenti, boleh terus. Terus yang kelima wakaf jaiz ya, saktah ya. Nih. Nanti tanda saktah itu ya, tanda ini dinamakan saktah. Cara membaca bacaan yang ada tanda saktahnya dengan berhenti sejenak tanpa mengambil napas, kemudian melanjutkan bacaannya ya. Qalu ya wailana man basam min marqadina hadza fasadaqal mursalin. Nah, ini hadza artinya boleh sini ambil napas apa tanpa mengambil napas, boleh berhenti tapi tidak boleh mengambil sejenak tanpa mengambil napas, berhenti sejenak. Qalu ya wailana mamba'asa marqadina haja. Nah, ya, nanti tandanya boleh seperti ini ya, sakta bertulisan sakta atau bertulisan seperti sin kecil ya, seperti ini. Itu juga tanda sakta ya. Ya, seperti ini atau ini ya. Seperti yang Bapak lingkarin ini sakta atau yang kedua ini ya, atau sin ya. Baik, selanjutnya lagi. Ini cara mewakafkan bacaan. Ya. Contoh ditulis contoh fargab, dibaca fargab. Fahadis.
a'malahum ya. Apabila huruf terakhir berharakat sukun nih, cara membaca tetap tidak berubah nih. Apabila itu berharakat sukun ya. Terus yang tadi apa? Farghab, fahadis, a'maluhum ini tidak berubah. Yang kedua, apabila huruf terakhir berharakat fathah, dhammah atau kasrah atau damatain atau kasratain, cara membacanya huruf terakhir tersebut dibaca mati. Contoh khalaqa, ini kan kebetulan di akhirnya terakhir adalah berharakat fathah, khalaqa, khalaq. Atau as-samad, ya, as-samad, nah, mati. Al-balad, nah, ini kasrah, ya, balad. Falakun, ini asal katanya falakun, boleh dibaca falak. Masad, nih ya. Fiji diha hablum mim masad. Pada kata asalnya adalah kasrah masadin ya. Boleh kita baca masad. Itu cara di akhir apabila terdapat ini di akhir di kalimat, cara mewakaf pembacaan. Selanjutnya lagi. Apabila huruf terakhirnya tak marbutah. Nih, tak marbutah ini seperti ini. Tak marbutah ya. Cara membaca taknya atau marbutahnya diubah menjadi huruf H dan dibaca sukun atau mati. Misalnya jannatun, kata asalnya menjadi jannah, atau al-qari'atu. Nah, itu asal katanya al-qari'atu dibaca menjadi al-qari'ah. Akhiratin, asal katanya menjadi akhirah. Nah, ya. Terus yang keempat, apabila huruf terakhirnya berharakat hidup ya, dan huruf sebelumnya berharakat sukun ya atau mati, maka huruf terakhir diturunkan atau dibaca mati. Nih, contoh ini kan hidup nih, lamnya nih. Asal katanya bil hajli, jadi dibaca bil hajl ya. Atau al qadru. Nah, ini hidup akhirnya, tapi sebelumnya adalah sukun tadi. Ya, ini dimatikan menjadi al qadr ya. Qadr, al qadr ya. Fil ard ya, ini hidup sebelumnya sukun, fil ard ya. Terus selanjutnya yang kelima, apabila huruf terakhir selain ta marbutah berharakat fathatain, maka cara membacanya huruf terakhir dibaca fathah tanpa dipanjangkan dua harakat. Iwaja tetapi dipanjangkan dua harakat ya. Iwajan, jadi menjadi iwaja ya. Hakiman menjadi hakima. Amadan asal katanya menjadi amada. Ini banyak pada surah An-Nisa ini ya. Baik, selanjutnya lagi ya. Dari tentang hukum wasal ya. Hukum wasal. Wasal juga merupakan hukum bacaan yang penting diketahui oleh setiap pembaca Al-Quran. Hal ini dimaksudkan agar pembaca Al-Quran tidak berhenti pada lafal kalimat yang belum sempurna. Secara bahasa, wasal artinya sambung atau terus. Adapun secara istilah, wasal adalah meneruskan atau menyambung bacaan dalam Al-Quran hingga ada tanda wakaf berhenti. Bacaan wasal ini tidak boleh diputus-putus. Jika tidak kuat napasnya boleh berhenti, tetapi bacanya diulang kembali ya. Tanda wasal, selain tanda wakaf di dalam Al-Quran juga ada yang dinamakan tanda wasal. Tanda wasal yang sering kita temukan dalam baca Al-Quran sebagai berikut. Tanda huruf lam alif kecil seperti la nih ya. Tanda ini dinamakan al-waqfu mamnu atau adamul waqfi ya, artinya dilarang berhenti. Al-waqfu mamnu atau adamul waqfi ya. Dua sebutannya, al-waqfu ya. Ya, ini dilarang berhenti. Misalnya, contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, ini ada tandanya. Ini tidak boleh berhenti, ya, dilarang berhenti terus. Terus yang kedua tanda huruf sad, lam alif maksurah kecil ini tandanya ya. Nah, tandanya. Tanda ini dinamakan al-waslu aula, artinya disambung lebih utama. Ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda. Ini tandanya ya. Nah, ini lebih baik disambung.
ulaikalladzina istarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nah, ini ya. Ya, jadi dhalalata bil huda fama rabihat. Nah, artinya lebih baik disambung lebih utama ya. Baik, untuk penjelasan pada materi wakaf dan wasal ya. Sampai di sini, selanjutnya adalah rangkuman di antara hukum tajwid ya. Di antara hukum tajwid yang perlu diperhatikan oleh para qari pembaca Al-Qur'an adalah wakaf dan wasal. Yang kedua, wakaf secara bahasa berartinya berhenti ya. Adapun secara istilah wakaf adalah menghentikan bacaan sejenak pada akhir atau pertengahan ayat. Penerapan wakaf disesuaikan dengan kata-kata tertentu baik di akhir ataupun di tengah-tengah ayat. Wakaf dibagi menjadi 4, tam, kafi, hasan dan qabih. Di antara tanda-tanda wakaf adalah wakaf lazim, wakaf jaiz, muannakah, al-waqful aula dan saktah. Wasal secara bahasa artinya sambung, adapun secara istilah wasal adalah meneruskan atau menyambung bacaan dalam Al-Qur'an hingga ada tanda-tanda wakaf berhenti, ya. Bacaan wasal ini tidak boleh diputus-putus. Jika tidak kuat napasnya boleh berhenti tetapi bacanya diulang kembali. Kedelapan di antara tanda wasal ada adamul waqfi dan al-waslul aula. Baik, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini dengan kata alhamdulillahirabbil alamin dan juga Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.